Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristiani Afrilia Kaudis dengan NIM 203301030339 dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trinita Manado. Di sini saya akan menjelaskan pengertian obat dalam buku Ilmu Resep. Pengertian obat itu terbagi dari atas dua, yaitu pengertian obat secara umum dan pengertian obat secara khusus. Pengertian obat secara umum adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimasukkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah dan mengurangi atau menghilangkan menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka dalam, ataupun kelainan badania pada manusia. Pengertian obat secara khusus itu terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, atau cairan atau salep, atau apapun yang bentuk lainnya yang mempunyai teknik sesuai dengan buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, obat pattern, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Yang keempat, ada obat asli, yaitu obat yang ditetapkan atau didapatkan langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang kelima ada obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam. Dan yang keenam, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, obat genetik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, dan yang sekarang kita masuk di penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat itu terbagi dari satu, menurut kegunaan obat. Menurut kegunaan obat ini juga terbagi dari tiga, yaitu untuk menyembuhkan atau sering disebut terapeutik, dan yang kedua untuk mencegah profilaktik, yang ketiga untuk diagnosis atau sering disebut diagnostik, dan yang kedua menurut cara penggunaan obat. Yang pertama, medicantum ad usum internium atau pemakaian dalam melalui oral bertiket putih. Dan bagian B, medicantum ad usum externum atau pemakai luar melalui implantasi injeksi membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, optamik, aurikal, koluho, bertiket biru. Dan yang ketiga, menurut cara kerjanya. A. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakai topikal. B. Sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Dan yang keempat, menurut undang-undang. A. Narkotik atau obat bius atau daftar opium, merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan masyarakat.
B. Psikotropika atau obat berbahaya merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan atau mengubah pikiran, perasaan, kelakuan seseorang. C. Obat keras mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf besar K yang menyentuh garis tepinya. Semua obat baru kecuali ditanyakan oleh pemerintah tidak membahayakan. Semua sediaan parenteral, injeksi, infus intravena. Dan bagian D, obat bebas terbatas adalah obat yang keras diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi hitam dan ada tanda peringatan. Dan yang bagian E, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Dan yang kelima, menurut sumber obat ada terbagi 5, yaitu A. Tumbuhan atau flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. B. Hewan, fauna atau hayati, misalnya minyak ikan. C. Mineral, pertambangan, misalnya garam. D. Sintetis atau buatan, misalnya vitamin C. E. Mikrobra, fungsi, jamur, misalnya antibiotik. Terima kasih.